Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali hadir menemani Anda. Hari ini kita akan berbincang tentang tema menarik di iDream Motivation. Seperti biasa, Dream Motivation saya akan ditemani oleh narasumber kita, seorang founder dan juga pembina Rumah Peradaban, Safa Community dan juga People Safe. Beliau Dr. Arif Munandar sudah bersama saya hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita bisa kembali nih menemani sahabat iDream hari ini dengan tema yang cukup menarik, yaitu kita mengangkat tema menggali diri, menemukan passion. Betul. Apa pentingnya, apa menariknya di pembahasan kita hari ini, Bang Arif? Iya, karena gini, passion ini kadang-kadang jadi ini ya, jadi quote unquote adalah kambing hitam. Misalnya gini, ada seorang mahasiswa mas yang kuliah di satu jurusan, kemudian katakan aja performance-nya itu pas-pasan, IP-nya 2, lebih dikit lah gitu ya. Kalau ditanya, kenapa kok nilai kamu ngepas banget gitu ya? Terus dia bilang apa? Iya gimana lagi bang, saya kuliah di satu bidang yang bukan passion saya. Gitu ya. Jadi passion ini seringkali jadi kambing hitam. Demikian juga kalau seorang karyawan gitu di satu perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa aja atau di bawah standar lah gitu ya. Kalau ditanya itu banyak banget yang nyalahinnya adalah ini bukan passion saya. Gitu ya. Nah kita pengen menilik lebih jauh nih, passion ini apa sih? Makhluk apa gerangan gitu ya. Jangan sampai nih si passion nggak salah apa-apa, dia disalah-salahin terus kan gitu ya. Kasihan juga dia kan nanti frustasi kan gitu ya. Kita kan ngobrol-ngobrol supaya nanti kita bisa tempatkan persoalan passion ini secara lebih proporsional. Kita memperlakukannya dengan tepat, memosisikannya dengan tepat, sehingga kemudian dia nggak jadi justru batu sandungan. Gitu. Gitu mas. Itu penting banget nih buat sahabat iDream. Jangan sampai nih yang lagi dengerin kita di rumah yang biasa mengambing hitamkan passion gitu. Ketika gagal dalam satu hal, selalu ini bukan passion gue ya iyalah. Selalu memberikan kewajaran ya Bang Arif ya. Betul hal tersebut. Tapi tenang, kita akan bahas hari ini bersama Bang Arif. Yang di rumah yang memiliki pertanyaan silakan di 02178885300 atau di 082297891044. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga bisa download aplikasi iDream Radio ya di Play Store untuk Anda yang menggunakan Android. Untuk Anda yang menyaksikan melalui channel YouTube iDream Radio, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman Anda. Dan mungkin memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kita akan kembali bersama Bang Arif membahas lengkapnya tentang pembahasan kita tentang passion hari ini. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, ataupun yang dengerin live streaming, ataupun yang menyaksikan melalui channel YouTube iDream Radio, dan saya masih bersama Bang Arif. Tema yang menarik kita bahas hari ini tentang bagaimana menggali diri dan menemukan passion kita. Tadi sebelumnya sudah diberitahu oleh Bang Arif bahwa passion ini selalu menjadi kambing hitam, Bang Arif. Betul. Tapi sebenarnya passion ini apa sih, Bang Arif? Iya, passion ini dalam bahasa yang mungkin lebih lazim dulu yang kita dengar adalah minat dan bakat. Gitu ya. Seorang biasanya dikatakan punya passion di sebuah bidang kalau bidang itu adalah merupakan bidang yang dia punya minat di sana sekaligus dia punya bakat di situ. Sehingga dia punya passion. Passion ini gairah, semangat, motivasi yang tinggi untuk menjalani bidang tersebut gitu ya. Jadi dia seperti itulah minat bakat yang kemudian menimbulkan gairah atau semangat. Nah, cuma yang seringkali kita tidak dalami gitu ya. Seolah-olah passion ini timbul begitu saja, gitu ya. Jatuh dari langit, plek gitu ya. Wah, saya punya passion ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kalau gitu kita bisa bilang orang yang juara itu, artinya memang dia dapat berkah aja tuh. Tiba-tiba dia punya passion di sebuah bidang, gitu kan. Dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia bangun tidur, dia punya keberuntungan gitu. Keberuntungan, padahal nggak begitu ya. Kita akan diskusi. Jadi passion itu. Orang bisa menyebutnya minat dan juga sekaligus bakat di satu bidang tertentu. Terus kapan sih hal atau passion itu bisa benar-benar sudah dibilang itu menjadi passion seseorang? Gak mungkin dong saya tiba-tiba berhasil dalam satu hal terus saya bilang itu adalah passion saya. Belum tentu kan, tapi seperti apa kriteria seperti apa? Itu bisa dinyatakan sebuah passion seseorang. Orang bisa dikatakan dia punya passion di sebuah bidang. Itu indikator yang paling elementer adalah kalau dia punya satu dorongan
punya satu motivasi yang kuat untuk menjalani bidang itu tanpa ada banyak dorongan, paksaan ya dari eksternal, Mas. Gitu ya. Jadi dia secara naluriah, bukan secara otomatis dia ingin terus menekuni bidang itu. Dan kemudian satu lagi, orang dikatakan punya passion di satu bidang kalau dia bersedia invest, ya menginvestasikan dirinya, waktunya untuk bidang itu, gitu ya. Jadi omong kosong kalau orang bilang saya punya passion di bidang katakan seni suara, menyanyi, gitu ya. Tapi saya nggak invest dalam bentuk apa? Saya latihan, saya cari guru vokal misalnya gitu ya, atau apa? Saya ikut competition dan lain-lain. Saya punya passion di bidang apa? Di bidang kegiatan sosial. Tapi saya kemudian tidak meng-create sesuatu gitu. Jadi biasanya passion itu memang diawali dengan sebuah motivasi untuk menekuni sebuah bidang. Tapi juga dia akan dilanjutkan dengan satu investasi, satu effort gitu, baru dikatakan dia punya passion. Dan satu passion itu jelas dia well proven bahwa saya punya passion di bidang itu. Kalau kemudian ada hasil, ada result, ada performance, ada kinerja atau prestasi yang signifikan dari satu bidang tertentu. Jadi jangan bicara bahwa kita punya passion di sebuah bidang, kalau setelah ditunggu bertahun-tahun tak kunjung keluar hasilnya nih ya, kita tetap aja mediocre, kita tetap aja biasa rata-rata di bidang itu. Berarti kita cuma ngaku-ngaku aja gitu. Kita punya passion di bidang tersebut. Motivasi, kita investasi atau effort, dan yang ketiga ada result atau ada prestasi. Ada prestasi di bidang itu. Nah kalau kita ngomongin masalah passion ini, Bang Arif tadi bisa di awal Bang Arif juga sudah bilang bahwa passion ini bukan hal yang begitu datang aja kepada diri kita. Ada proses untuk menjadi passion. Proses apa sih? Seperti apa sih Bang Arif? Satu hal itu bisa menjadi passion kita? Untuk mengenali our true passion, menurut saya kita harus mau explore. Jadi orang yang cuma diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya, tidak mencoba gitu, dia tidak akan ketemu passion. Kan ada juga orang yang begitu ya, hidupnya tuh lurus-lurus aja. Dia tidak pernah mencoba, dia tidak pernah explore, dia tidak pernah bertanya, dia tidak pernah berdialog, dia tidak pernah baca, dia tidak pernah browsing, dia tidak pernah dalami bidang-bidang itu, dia tidak pernah kenali, gimana? Nggak mungkin gitu ya. Jadi menurut saya harus ada effort dari kita untuk kemudian mengenali berbagai peluang yang ada di luar sana. Nah dari situlah kemudian kita akan mulai melihat alternatif-alternatif gitu. Biasanya passion itu kan diawali dengan ketertarikan. Ya kan, ada ketertarikan lebih. Saya melihat misalnya 5 sampai 10 bidang, ada 2 atau 3 yang saya kok mulai suka nih gitu ya. Saya punya ketertarikan lebih untuk mendalami lebih jauh. Maybe itu adalah passion kita. Tapi baru mungkin loh. Kita karena mesti dalamin lagi, dan kita nanti akan lihat. Gitu. Kita akan kenalan lebih jauh dengan bidang-bidang tadi. Jadi poin yang saya mau garis bawahi adalah omong kosong kita bisa menemukan passion kita kalau kita pasif gitu ya. Kita diam aja gitu. Kita nggak berusaha untuk menemukan itu. Ini yang kadang-kadang salah kaprah gitu ya. Seolah-olah passion itu satu hari akan muncul kayak ilham gitu. Enggak. Ya kan, dia mesti digali, mesti dicoba. Saya aja sepanjang karir saya itu gonta-ganti track berapa kali sampai saya bisa menemukan ini yang saya suka gitu. Kira-kira gitu, Mas. Kan sekarang menggali atau melihat potensi diri, banyak orang yang sulit untuk melihat potensi diri mereka. Tapi melihat potensi orang lain hebat banget, Bang Arif. Betul. Bagaimana nih caranya kita agar gampang untuk mengenali diri? Oh, ini adalah diri saya, ini adalah passion saya. Iya. Menurut hemat saya tadi, jadi basically kita harus explore. Kita harus sering explore, bergaulah dengan banyak orang, ya, terutama anak-anak muda nih. Saran saya jangan buru-buru bilang, ini passion gue, atau jangan buru-buru bilang ini track saya. Jangan, no. Kalau usia Anda 20-an awal, apalagi di bawah 20 gitu ya, millennials dan di bawahnya gitu, menurut saya cobalah banyak bidang. Explore, browsing, baca, kenalan, bergabung dengan banyak komunitas gitu kan ya, ketemu orang baru gitu ya, kemudian tanya-tanya ya kan. Nah dari situ kita akan dapat gambaran, dunia itu ternyata seluas itu, gitu ya. Kemudian terjun nih beberapa bidang yang kayaknya Anda mulai punya ketertarikan, gitu. Dan jangan buru-buru memutuskan saya suka atau saya tidak suka sebelum kita punya informasi, dapat feelingnya dan sebagainya. Itu satu. Nah setelah itu kita lakukan, tentu ini butuh waktu ya, butuh waktu. Kemudian kita baru mulai bisa melakukan pendalaman atau kita ngetes lebih dalam. Gimana caranya? Menurut saya ada tiga cara, ada 3 sources. Yang pertama adalah lakukan self reflection. Kita merenung, saya sudah explore beberapa bidang.
bidang mana ya yang membuat saya merasa nyaman, bidang mana yang saya suka, bidang mana di mana saya bisa mengimajinasikan masa depan saya. Karena passion itu kan bicara tentang future kita kan, gitu ya. Saya akan jadi somebody yang signifikan di bidang itu, that's our passion. Jadi lakukan self reflection, gitu ya. Nah ini persoalan anak muda nih, jarang sekali yang mau melakukan self reflection, ngobrol kayak sama diri sendiri gitu loh, ya kan? Daripada ngepoin orang lain ya, bandingkan kita ngepoin diri sendiri nih. Gue nih cocoknya di mana ya? Apa sih yang bener-bener gue suka? Apa yang bisa bikin gue semangat? Jadi ada beberapa checklist pertanyaan mas untuk di self reflection ini. Satu, apa yang bikin gue suka? Yang mana nih yang gue suka? Apa yang bikin gue semangat? Apa yang kalau gue ngerjainnya gue nggak ngantuk? Gitu kan ya? Apa yang gue bersedia begadang nih untuk kerjain itu? Ibaratnya kayak gitu ya. Apa yang saya bersedia berkorban banyak untuk itu? Gitu ya. Di bidang mana saya bisa mengimajinasikan masa depan saya itu cerah gitu. Nah ini checklist pertanyaan. Dari situ, kira-kira ada 2 atau 3 bidang. Itu satu, self-reflection. Dan self-reflection ini jangan dibayangin sekali. Gitu ya, beberapa. Karena kan self-reflection ini sangat tergantung pada experience, pada data, pada informasi. Dengan terus kita explore, data, informasi, experience-nya bertambah. Of course, akan ada self-reflection yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan sangat mungkin kita merevisi itu. Ketika Anda masih muda, saya yakin mengganti-ganti track itu bukan sesuatu yang salah. Gitu ya. Satu, self-reflection. Yang kedua, mintalah feedback. Gitu. Mintalah feedback dari orang-orang yang bergaul dengan Anda, berinteraksi dengan Anda di luar sana. Gitu ya. Bisa keluarga, bisa teman, bisa macam-macam orang. Iya kan? Kenapa? Karena seringkali kita punya blind spot dalam diri kita ya, dalam kehidupan kita. Blind spot itu kita nggak bisa lihat gitu loh ya. Tapi orang lain yang berinteraksi dengan kita itu melihat itu. Saya ingat banget dulu saya punya teman satu angkatan gitu ya. Dia selalu bilang ke kita bahwa passion dia itu jadi seorang akademisi. Pengen ngajar segala macam. Ngajarnya sih not bad ya. Tapi saya tuh mohon maaf ya, menurut ukuran kami nih, kita juga nggak terlalu pinter juga. Tapi menurut ukuran kami, dia lebih nggak pinter dari kami gitu loh. Terus kita bilang, ini kalau dia jadi dosen nih, kasihan mahasiswanya gitu loh, gitu ya. Nah, terus kami lihat, tiap dia ngomong, itu dia nggak bermaksud ngelucu, tapi lucu gitu loh. The way dia bikin kontras kalimat, the way dia bikin analogi, the way dia storytelling, bahasa tubuhnya gitu kan. Waktu itu sih belum musim stand up komedi ya, tapi saya mikir mungkin sekarang kalau dia era dia adalah era saat ini, mungkin dia jadi komika gitu, bukan jadi dosen gitu. Terus kita bilang sama dia, bro, kayaknya lu cocoknya jadi pelawak. Dulu kita nyebutnya pelawak ya, bukan komika. Karena lu tuh lucu. Enggak, gua nggak pengen ngelawak. Justru pelawak hebat itu nggak pengen ngelawak aja, dia udah lucu. Dia buka mulut aja, mangap aja udah lucu gitu. Nah, itu kan feedback ya, feedback. Ada teman saya yang 1000 kali dia bilang, gue nggak suka nyanyi gitu loh. Tapi kalau kita denger dia bersenandung, dia ngikutin lagu apa gitu ya, bagus gitu loh. Bagus banget gitu. Ada orang bilang dia nggak suka nulis. Tapi kalau kita baca tulisannya, kita terpukau sama itu gitu. Jadi minta feedback dari orang-orang ini penting. Karena somehow ada blind spot ya. Karena kadang-kadang gini, kita tuh punya ego. Gue tuh pengen banget jadi ini. Kadang-kadang mungkin itu terbawa cita-cita sejak kecil, atau mohon maaf dicekokin sama orang tua kita. Jadi kita benar-benar total dari awal menekuni bidang itu, sehingga akhirnya kita menutup peluang-peluang yang lain. Jadi blind spot. Ya kan, sebenarnya banyak potensi lain yang yang bisa kita berprestasi di situ. Nah, feedback dari lingkungan itu pentingnya di sana untuk ngebuka. Jangan-jangan nih ada bidang lain yang kalau saya tekuni bisa jadi sesuatu yang keren. Itu loh. Ya. Nah, satu lagi adalah dengan bantuan expert. Ya, psikolog atau yang lain gitu ya. Orang-orang talent coach gitu ya, orang-orang yang bisa memberikan pada kita tools assessment atau macam-macam cara lah gitu ya, untuk membantu menggali. Nah ini mungkin bisa lebih akurat, somehow bisa lebih akurat, tapi belum tentu juga. Karena jangan lupa manusia itu kan unik, kompleks, dynamic, dan unpredictable ya. Saya pernah sampaikan di beberapa episode sebelumnya. Sehingga cara terbaiknya gimana? Menurut saya combine 3 informasi ini.
hasil self reflection kita, kemudian feedback dari orang lain, kemudian juga expert opinion, ini kita combine. In the end ya self reflection lagi. In the end kita yang mutusin kan, kita mau menekuni di mana itu. Nah ini proses, inilah the true investment of our life. Kenapa? Karena begini, kalau kita menekuni satu bidang di mana kita punya passion di situ, itu energinya itu akan jauh lebih efektif. Kita nggak perlu terlalu banyak didorong secara eksternal, kita akan berputar itu, kita akan bergerak dengan kekuatan penuh, dengan speed yang penuh. Tapi kalau kita bergerak di satu bidang yang totally not our passion, itu mungkin bisa, Mas. Tapi beratnya itu luar biasa, itu ya. Jadi tadi tekuni 3 cara tadi mungkin bisa membantu kita untuk menemukan. Gitu. Baik. Itu sedikit baru ya, satu sesi sudah cukup padat sekali ya. Betul ya, sahabat ini ada 3 cara tadi ya, self reflection atau mungkin sendiri nggak memuhasabah diri ya, untuk melihat potensi-potensi kita seperti apa. Kemudian juga dengarkan pendapat-pendapat orang-orang di sekitar ya, karena mungkin ada bagian dari diri kita yang orang bisa lihat, kita sendiri tidak menyadari hal tersebut, dan pastinya juga tadi bisa minta bantuan ke expert juga. Sekarang sudah ada banyak loh lembaga psikologi, banyak tools yang bisa digunakan untuk melihat minat bakat atau passion kita sendiri. Kita break dulu sejenak Bang Arif, nanti kita akan kembali bersama sahabat Edim, tetap bersama kami di Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih untuk karena sahabat Edim masih bersama kami dan saya masih bersama Bang Arif. Yang memiliki pertanyaan silakan di 021 788 5300 atau di 082297891044. Bang Arif tadi menarik 3 hal yang bisa kita lakukan untuk melihat passion kita, mulai dari self reflection, kemudian juga mendapatkan pendapat dari orang-orang di sekitar kita, kemudian juga tadi yang terakhir adalah untuk minta bantuan expert. Yang menarik bagi saya adalah di bagian kedua Bang Arif, minta pendapat dari orang lain. Seperti yang Bang Arif bilang tadi, terkadang pendapat orang lain tidak sama apa yang kita rasakan. Orang bilang kita bisa, kamu kayaknya passionnya di sini deh, tapi kita tidak merasakan. Sering ada benturan-benturan seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk hal ini, Mas? Saya pikir kita harus open mind ya, karena kadang-kadang we see what we are supposed to see. Kita cuma bisa ngelihat apa yang pengen kita lihat. Saya punya pengalaman pribadi, Mas. Dulu itu saya tuh waktu SD ya, itu ngerasa yakin banget. Saya tuh bisa gambar. Gitu loh. Hanya gara-gara saya ingat banget setelah saya flashback setelah agak SMP itu, hanya gara-gara guru saya itu pernah memuji saya. Belakangan tuh saya mungkin bisa menduga mungkin dia muji saya karena memang dia saya salah satu murid kesayangannya gitu ya. Dulu kan kalau SD itu kita pakai sistemnya guru kelas ya. Satu guru itu kan ngajar hampir semua pelajaran gitu kan ya. Mungkin saya katakanlah pinter di mathematics atau apa gitu, tapi karena saya terlanjur jadi murid kesayangan, jadi apapun yang saya kerjain dipuji dong ya, gitu ya. Jadi saya tuh gambar, namanya dipuji gitu. Nah, saya tuh ngerasa, wah ini kayaknya gue bisa nih gambar. Saya tuh ikut lomba gambar, nggak pernah menang, gitu kan? Saya tuh nggak pernah menang gitu loh. Sampai kemudian waktu kelas berapa gitu ada guru saya bilang. Rif, kayaknya bakat kamu itu, dia ngomong juga ke orang tua saya, bakat kamu itu baca puisi. Saya enggak apa, saya bakatnya gambar gitu. Saya tuh ngotot gitu ya, anak-anak kan gitu kan ya. Mungkin ada gengsi juga kan di situ. Jadi menurut saya kita harus open mind. Kita harus open mind, jangan mudah mereject gitu. Jangan mudah mereject. Coba dulu lah. Coba lihat, coba explore bidang itu. Tanya lagi sama teman kita yang bilang begitu. Kenapa sih kamu bilang saya mungkin bagus di bidang itu? Apa sih yang kamu lihat? Itu. Dia akan cerita, Nah coba, kemudian kita coba explore bidang itu. Siapa tahu benar, karena saya rasa tidak ada ruginya. Kalaupun ternyata menurut kita tidak tepat ya sudah, reject saja, gitu ya. Tapi saran saya jangan buru-buru di reject. Better kita open mind. Karena tadi kita punya kelemahan, kita seringkali cuma bisa ngelihat apa yang ingin kita lihat. Kalau kita terlanjur mengatakan bahwa gua ini jago di bidang ini atau saya passionnya di sini, itu ketika ada orang berpendapat berbeda itu biasanya naturally secara human respon pertama kita adalah enggak, lu salah, lu ngaco gitu. Itu respon manusiawi. Tapi better kita listening dulu, kita dengerin, kita explore, kita coba. Gitu Mas, open mind. Open mind ya, terbuka ya Bang. Betul. Harus menerima masukan dari orang lain. Siapa tahu aja feedback itu benar kan, tidak ada ruginya gitu kan. Nah, mungkin kita sudah jauh membahas tentang passion tadi, tapi sebenarnya apa sih pentingnya seorang memiliki passion, Bang Arif? Iya, begini. Saya selalu mengatakan
hidup ini kita ini punya resources. Dan resources itu terbatas, terutama waktu, Mas. Terutama waktu ya. Tiap orang itu punya waktu 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Itu udah definite, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Dan kita nggak bisa beli sama orang untuk nambah gitu, nggak bisa. Nah, sering saya katakan, yuk kita cek kenapa ada orang yang di dalam dengan resource waktu yang sama itu bisa melejit jauh lebih tinggi ketimbang orang yang lain. Sebaliknya kenapa ada orang yang biasa-biasa aja bahkan di bawah standar. Sebabnya banyak. Salah satunya mungkin orang-orang yang melejit ini adalah orang-orang yang berhasil menemukan tracknya, berhasil menemukan bidang di mana dia punya passion di situ. Jadi itu pentingnya passion. Ketika kita punya passion, kita punya satu energi lebih, gitu ya. Kita punya dorongan internal yang sangat-sangat kuat untuk mengejar performance, mengejar achievement di bidang itu, sehingga hasilnya akan jauh di atas rata-rata. Itu pentingnya. Tapi tadi pemahaman kita tentang passionnya mesti tepat juga, gitu ya. Gitu. Jadi pentingnya passion tadi, dia jadi mesin pendorong yang membuat kita bisa melejit jauh lebih tinggi dan lebih cepat. Gitu. Biasanya berapa lama sih Bang Arif prosesnya seseorang bisa benar-benar mengenal bahwa itu ya ini passion saya gitu? Iya, tidak ada batasan pasti, Mas. Ini tergantung intensitas kita mencari. Ya, tapi yakinlah Allah itu adil ya. Siapa yang mencari dengan sungguh-sungguh itu akan mendapatkan, gitu ya. Siapa yang mencoba itu akan mendapatkan. Ada teman saya dia dari sejak muda itu dia coba eksplor berbagai bidang sampai akhirnya dia ketemu gue suka bisnis gitu ya, dan dia tekuni itu. Dia cepat menemukan itu, kenapa? Karena dia eksplor. Tapi orang yang pasif-pasif saja, mengalir saja bersama waktu, ya mungkin sampai tua nggak ketemu. Dan akhirnya mohon maaf hidupnya ya jadi pegawai, Mas. Sorry to say, kalau kita cuma pengen jadi pegawai itu nggak butuh passion. 9 sampai jam 5 ya kan pulang ya kan, 1 minggu libur kan gitu kan ya, tiap 4 tahun kita naik pangkat kan gitu kan, nggak butuh passion. Tapi kalau kita pengen perform di bidang kita, pengen jadi bintang, pengen jadi the star, pengen jadi somebody yang signifikan, we need passion. We need passion. Gitu. Bayangannya gini, kalau orang nggak punya passion itu kalau dia bangun nih hari Senin, itu lesu, lemes, capek gitu habis weekend, dia akan bilang I hate Monday. Ya kan? Dia bangun menyeret kakinya buat mandi aja berat banget ya, berangkat ke kerjaannya tuh luar biasa. Di tempat kerja dia akan ngecek jam, jam 9 baru, jam 10, jam 5 teng, alhamdulillah pulang ya kan. Nanti Selasa I hate Tuesday, Rabu I hate Wednesday, Kamis I hate Thursday. Baru Jumat sore dia akan bilang thanks God it's Friday. Gitu. Berat banget hidup. Dia jalan itu berpuluh-puluh tahun gitu kan. Ya tua sebelum waktunya, Mas, gitu ya. Tapi kalau orang itu bekerja di bidang yang dia punya passion, itu libur aja dia lupa. Itu. Libur aja dia lupa. Saya pernah kerja dengan seorang senior saya. Dia punya kantor konsultan manajemen, dia sangat suka dengan kerjaannya. Saya juga suka, tapi rasanya dia punya passion yang mungkin berkali lipat dibanding saya gitu ya. Satu hari ini hari Jumat, Mas. Dan ini nggak sekali terjadi, sering terjadi. Ini hari Jumat. Kita ngerjain sesuatu sampai malam ya, jam 9, jam 10. Terus dia bilang, guys besok jam 8 kita bahas lagi ya. Pak, mohon maaf Pak, besok Sabtu. Astagfirullah, Sabtu ya? Gue lupa, dia bilang gitu. Satu hari nih, hari Minggu pagi nih. Hari Ahad pagi dia telepon saya. Rif, kita ketemu di kantor ya, nanti jam 9 kita diskusi. Pak, ini Minggu Pak. Astagfirullah, ini Minggu ya katanya gitu. Jadi saking dia tuh excited dengan kerjaannya dia gitu ya. Tapi kalau dia orang nggak excited, Rabu, Sabtu kapan ya gitu. Gitu, Mas. Begitu pentingnya passion ya Bang Arif ya. Tapi seseorang bisa nggak sih Bang Arif ketika sudah menemukan passion dan bisa dibilang pengen keluar dari zona nyaman, cari passion baru? Oh boleh. Passion ini memang akhirnya ketika ditekuni itu dia identik lah atau dengan zona nyaman, comfort zone. Nothing wrong dengan comfort zone. Kadang-kadang kan orang menyebut comfort zone itu dengan selalu tone-nya negatif. Padahal tidak selalu. Bagus dong orang berada di comfort zone, di zona nyaman. Artinya apa? Dia tuh mengerjakan satu tuh udah nggak pakai mikir lagi gitu kan. Tapi memang kalau orang ingin tumbuh, orang ingin tidak kehilangan kecerdasannya. Nah, ini penting saya garis bawahi. Karena gini, begitu orang masuk ke dalam zona nyaman,
itu sudah ada pilot automatic mas in his or her brain yang mengatur bagaimana meregulasi dia melakukan hal itu. Dia nggak mikir lagi, tidak terbentuk sirkuit-sirkuit baru di antara sel-sel otaknya, sehingga memang dia kecerdasannya tidak bertambah. Bahkan orang yang cenderung melakukan rutinitas terus-menerus itu, menurut beberapa riset itu kecerdasannya bisa berkurang. Jadi kalau kita memang ingin tetap cerdas, tetap cerah, berpikir tajam, better kita bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman kita. Jadi cobalah hal baru. Oleh karena itu saya selalu sarankan para profesional misalnya, biasakanlah membaca, jadikanlah membaca sebagai hobi, tapi bacalah hal-hal di luar bidang Anda. Gitu ya. Anda engineer, kerjaan Anda sehari-hari ada engineer misalnya gitu ya. Jangan lagi baca buku di waktu senggang engineering lagi gitu ya. Betul. Membaca buku engineering itu bagian dari profesi Anda. It is your obligation. Tapi carilah hobi yang lain, bacalah buku berkebun misalnya, atau lakukan berkebun sekalian. Gitu ya. Atau baca buku tentang apa? Berternak. Lalu lakukan itu. Fail juga nggak apa-apa, namanya juga hobi, gitu ya. Kalau satu hari itu menghasilkan, kan bagus kan, jadi penghasilan tambahan. Gitu. Jadi menurut saya punya hobi itu penting, gitu ya. Dari sana kita mungkin bisa ketemu passion baru. Mungkin tidak kita tekuni seserius passion kita yang utama, nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Minimal dia bisa jadi penyegaran, sehingga kita tidak jenuh dan seterusnya. Dan kadang-kadang, who knows ya, di dunia yang sangat volatile ini, itu bisa jadi sekoci penyelamat satu hari. Karena gini kan, banyak pakar bilang di dunia yang sangat turbulen, sangat disruptif sekarang ini, ada banyak profesi yang terancam untuk kehilangan relevansi. Karena dunia berubah, industri bergeser, banyak industri yang tidak lagi relevan, automatically kemudian ada beberapa profesi yang kemudian akan kehilangan relevansi dan hilang. Jangan-jangan profesi yang tadinya merupakan passion Anda termasuk yang hilang. Gitu kan ya? Kalau kita punya passion yang lain, secondary, yang kita tekuni pelan-pelan gitu ya, walaupun tidak menyita waktu yang utama, bisa jadi satu hari dia menjadi sekoci penyelamat kita. Gitu. Penting mengupgrade diri ya Bang. Betul. Dan juga begini, kalau kita lihat orang-orang dahulu ya, tokoh-tokoh, kita misalnya siapa, Haji Agus Salim atau Dr. Muhammad Nasir, itu orang-orang yang punya banyak passion di berbagai bidang. Bacaannya sangat luas, sehingga kalau mereka diajak ngobrol itu luar biasa gitu. Mereka bisa ngomong apapun gitu dan menarik. Sementara sekarang kita sering banget ketemu orang yang diajak ngomong ini nggak nyambung, itu nggak ngerti, ini susah itu ya. Jadi tidak ada ruginya mencoba beberapa bidang, memperluas comfort zone, memperluas pergaulan, memperluas silaturahmi. Siapa tahu suatu hari kita butuhkan itu. Iya, kita nggak tahu bidang mana yang nanti akan menolong kita ya Bang Arif. Oke, baik, kita break dulu, mari nanti kita akan lanjutkan kembali sama Thai Dream. Jangan ganti channel dulu, karena kita masih bersama Bang Arif membahas tema tentang passion hari ini. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat Thai Dream. Anda masih bersama kami di 1044 My Dream Radio yang mendengarkan live streaming ataupun juga menyaksikan di channel YouTube My Dream Radio. Saya masih bersama Bang Arif membahas tentang passion. Setelah kita melakukan tadi langkah-langkah yang Bang Arif anjurkan untuk bisa menemukan passion, terus kita sudah menemukan passion kita, apa selanjutnya yang harus kita lakukan Bang Arif? Iya, tadi saya katakan passion itu diawali dengan tadi rasa suka, rasa senang, ada satu motivasi untuk terjun ke situ. Ini awal ini. Nah, banyak orang yang kemudian ya sudah berhenti sampai di situ. Padahal tadi saya katakan ada step kedua. Step kedua adalah kita harus meletakkan effort kita di situ. Kita harus berkomitmen terhadap apa yang sudah kita pilih, gitu ya. Karena apa? Passion itu kan kayak apa ya? Kayak orang menyemai tanaman, Mas. Gitu ya. Kita pilih nih, gue mau nanam bunga apa ya? Atau menanam tanaman apa? Saya pilih satu benih. Memilih benih adalah satu hal. Kalau benih itu tidak kemudian saya tanam, saya grooming dengan baik, saya rawat, itu kan nggak akan jadi pohon kan gitu ya. Nah, di langkah inilah orang tidak sekedar butuh passion, tapi orang butuh komitmen. Jadi menurut saya, passion tanpa komitmen itu omong kosong. Di bab ini banyak orang fail. Berapa banyak orang yang punya suara bagus, tapi begitu sedikit orang yang jadi penyanyi hebat, bener nggak? Iya kan? Betapa banyak orang yang bisa main gitar. Saya punya banyak banget teman saya yang bisa main gitar.
Waktu saya dulu yang seangkatan sama saya waktu SMA itu sekelas itu mungkin setengahnya Mas itu bisa main gitar dengan baik. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang jadi gitaris. Gitu kan. Jadi ya mereka suka main gitar. Mereka suka main gitar. Cuma mungkin mereka tidak meletakkan effort di situ. Mereka tidak meletakkan komitmen di situ. Betapa banyak orang yang suka meneliti, suka riset segala macam, tapi tidak jadi seorang penemu yang hebat, gitu loh. Jadi menurut saya, menemukan passion adalah satu hal, tapi kemudian membangun, memperkokoh dan mempertahankan komitmen di bidang di mana kita sudah pilih itu adalah hal lain. Dan yang kedua ini jauh lebih challenging menurut saya. Nah, sehingga komitmen itu harus dipupuk. Nah, satu hal yang saya garis bawahi, kalau Anda sudah pilih satu bidang, terjunlah 100%. Jadi kata-kata saktinya itu adalah fokus. Ini nggak bisa dibantah, Mas. Ini mungkin kuno banget konsepnya. Tapi menurut saya sampai akhir zaman pun ini tetap relevan. Orang itu nggak mungkin jadi apa-apa kalau dia tuh nggak fokus. Gitu loh. Orang itu nggak mungkin jadi hebat di bidangnya kalau dia tuh kebanyakan judul gitu. Contoh di bidang bisnis, Mas. Banyak anak muda. Sekarang kan ini menjamur banget startup ya. Anak muda ini masih kuliah udah berpikir gue mesti bikin startup gitu ya. Nah, tapi mereka ini begini, banyak yang memulai bisnis dengan cara apa? Bikin bisnis proposal atau mendesain satu bisnis model, kemudian mereka ikutkan di lomba bisnis. Ya kan, banyak kan bisnis competition kan diselenggarakan oleh banyak Bank Mandiri atau apa gitu ya. Ada yang paling terkenal antara lain Wirausaha Muda Mandiri misalnya ya. Ikut lomba nih, ikut bisnis competition, menang. Harusnya kan kemudian uang hasil perlombaannya itu digunakan untuk mengeksekusi kan. Jadi mereka test the market gitu lah, mereka coba eksekusi. Ini enggak, karena mereka sudah menang, kemudian mereka sibuk jadi pembicara. Diundang sama adik kelasnya, diundang sama siapa untuk ngomong, memberikan motivasi tentang bisnis. Padahal bisnisnya nggak jalan, gitu loh. Karena abis menang lomba belum diapa-apain tuh bisnis, dia malah sibuk jadi pembicara, jadi motivator gitu. Ini yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman anak-anak muda, terutama para millennials. Kalau Anda memang memilih satu bidang tuh fokus, jangan mudah ke distract sama yang lain. Nah, salah satu yang mendistract kita, yang mudah mendistract itu adalah keinginan untuk tampil terlalu dini. Keinginan untuk tampil terlalu cepat, keinginan untuk dikenal. Kalau kita lihat, saya sering kasih contoh, rekan saya, sahabat saya, Mas Zaki. Mas Zaki ini CEO, owner dari Bukalapak. Sekarang memang dia banyak jadi pembicara di sini, pembicara di sana. Tapi setelah Bukalapak itu besar sekali. Saya kenal Zaki itu dari awal Bukalapak belum apa-apa. Dari masih nyewa tempat satu lantai, karyawannya itu 50-an gitu ya. Hari ini karyawannya sekitar, terakhir karena saya kebetulan konsultan di Bukalapak, itu sampai 2.400 karyawannya. Nah, di titik ini baru Ahmad Zaki itu tampil di mana-mana. Jadi pembicara, memotivasi, udah pantas gitu. Karena dia udah punya isi. Kan yang geli adalah banyak anak muda itu belum punya karya gitu kan. Dia bukan memupuk karya di bidang yang dia nyatakan merupakan passion dia. Dia tampil di sana sebagai seorang pembicara, motivator. Saya aja malu Mas kalau diundang sebagai motivator gitu kan. Saya bilang anak-anak muda ini karyanya belum ada. Kalau udah jadi motivator kemana-mana gitu, apa yang mau di-sharing gitu loh. Jadi fokus. Jangan mudah terdistract, terutama oleh keinginan untuk tampil terlalu cepat. Gitu Mas. Nah, kemudian juga kita bicara masalah fashion ini, Barik. Kalau kita tarik ke dunia kerja, banyak yang bilang carilah kerja yang sesuai dengan passion kita. Kemudian juga ada yang bilang ya udah kerja apa aja deh, ntar kerja dijadikan passion. Bagaimana nih menurut Bang? Dua-duanya bisa ya, dua-duanya bisa sebenarnya. Karena gini, kita harus realistis. Sometimes kita tidak bisa berada dalam situasi ideal, ya kan? Idealnya kita bisa mengerjakan sesuatu yang memang kita sukai, itu merupakan passion kita, itu enak banget. Tapi bayangkan sebuah kondisi begini, kita punya passion di bisnis misalnya gitu ya, atau passion di bidang sesuatu lah. Tapi kita adalah anak sulung, misalnya gitu ya, orang tua kita karena satu dan lain sudah tidak bisa bekerja, adik kita masih banyak, harus sekolah, harus makan dan lain-lain. Kita harus ambil tanggung jawab itu loh, ya kan? Jadi lulus kuliah, mungkin kita harus segera bekerja dan kita harus menerima pekerjaan pertama yang menerima kita, gitu kan? Because we need money.
Ya, accept it, terimalah itu. Gitu, Oke. ya. Nah, bisa nggak kita membangun passion dari sesuatu yang awalnya kita nggak punya passion? Iya. Menurut saya bisa. Kalau ada beberapa kondisi. Kondisi yang paling kuat adalah rasa tanggung jawab. Ketika kita punya tanggung jawab di sebuah bidang, di satu hal, kita punya rasa tanggung jawab bahwa itu memang tanggung jawab saya. Saya tidak boleh menghindari itu. Saya harus fokus di situ. Saya yakin lama-lama passion itu akan muncul. Walaupun mungkin tidak akan sebesar sekuat orang yang memang dari awal passionnya di situ. Tapi minimal kalau saya istilahkan gini, mungkin kalau orang yang punya passion di bidang itu dia kerjain skornya 9 atau 10. Kita karena passion awalnya nggak di situ, ya kita dengan tekun ya mungkin nggak 5. Tapi nggak 10 juga, ya 7, 8. Ya not bad lah gitu ya. Sampai satu hari nanti nggak salah juga kalau sambil jalan kita siapkan untuk move ke bidang yang menurut kita memang merupakan passion kita. Jadi menurut saya hidup ini adalah seni berkompromi. Seni berkompromi dengan apa? Dengan keadaan. Karena jangan juga ngotot-ngototan juga, nanti kita nggak makan gitu ya. Jadi, menurut saya kerjakanlah dulu yang ada gitu ya, sambil kita nabung. Karena gini, contoh ya, saya sebenarnya tidak terlalu suka kalau anak-anak muda itu langsung terjun ke bisnis. Saya kok lebih suka kalau anak-anak muda itu 1-2 tahun, 2-3 tahun lah ya, kerja dulu di perusahaan lain sehingga terbangun budaya profesional dalam dirinya itu terbangun. Karena saya lihat sekarang banyak anak muda baru lulus kuliah, bahkan belum lulus mas ya, itu sudah bikin perusahaan sendiri, berarti kan nggak punya bos ya. Padahal dia tuh belum punya kultur disiplin, dia belum punya kultur profesional, dia belum tahu sistem dan lain-lain gitu loh mas. Dia udah bikin startup. Anak muda sekarang kan pengen gaya kan, begitu dia bikin startup di kartu namanya apa? Misalnya namanya Fahmi gitu kan, CEO atau founder gitu kan, itu kayaknya wih gitu kan. Padahal ya gitulah gitu kan. Jadi menurut saya hidupnya saya berkompromi, better juga kita coba kerja dulu. Ya mungkin bidang itu tidak terlalu cocok sama passion kita, tapi siapa tahu dengan kita tekuni, ada hal-hal yang sebelumnya kita tidak kenali dari bidang itu, ternyata kemudian menjadi menarik buat kita. Kalaupun ternyata sampai akhir passion kita tidak kita temukan di situ, saya yakin ada hal-hal positif yang bisa kita bawa ke tempat baru ketika kita move nanti. Saya kasih contoh, S1, S2 saya itu finance mas. Saya nggak suka sebenarnya bidang itu, cuma dulu itu waktu saya mau kuliah, saya masuk fakultas ekonomi, itu pun karena orang tua saya mendesak saya masuk. Terus waktu itu saya ada pilihan mau ngambil bidang apa gitu kan, orang tua saya bilang finance aja. Saya kasih 2 alternatif, kalau nggak accounting finance, ya sudahlah finance. Saya nggak suka sebenarnya dan saya menjalani dengan susah payah karena saya merasa bukan passion saya. Saya pengen banget masuk ilmu sosial sebenarnya, belajar sosiologi atau apa gitu ya. Tapi orang tua saya nggak merestui saya waktu itu. Nah akhirnya saya pelajari, ya apa boleh buat ya. Saya belajar statistik segala macam cukup dalam. Nah S3 karena saya sudah dewasa gitu ya, saya bisa pilih bidang yang saya suka kan. Jadi saya masuklah ke FISIP, saya belajar sosiologi politik. Nah, emang saya nggak suka finance, tapi ternyata logika saya sudah terbentuk. Minimal saya ngerti statistik, saya belajar ekonometrik, saya belajar kalkulus gitu ya. Sehingga ketika di S3 saya ketemu metode penelitian kuantitatif, itu mohon maaf ya, saya nggak perlu belajar. Gitu ya. Teman-teman saya yang dari S1, S2 ilmu sosial setengah mati mas mereka. Karena biasanya anak-anak ilmu sosial yang pure itu kan suka anti sama kuantitatif gitu ya. Saya ketawa-ketawa aja di kelas gitu. Saya nggak belajar, saya dapat A. Poin saya adalah bidang apapun yang Anda tekuni, yang mungkin Anda bilang bukan passion Anda, coba kalau memang ada satu circumstances, ada satu kondisi yang memaksa Anda menekuni, tekuni saja. Pasti satu hari ada take away, ada manfaat, ada hikmah yang Anda bisa bawa ke bidang baru di mana Anda merasa itu adalah passion Anda. Gitu. Terus mungkin yang lagi dengar kita hari ini mungkin ada yang bekerja di luar passionnya. Apa yang harus mereka lakukan? Apa anjuran Bang Arif untuk mereka yang bekerja di luar passion mereka saat ini, Arif? Hidup itu choice dan tidak ada dosa di situ. Ini kalau ada dosa hal haram gitu ya. Anda mau mencoba terus menekuni itu sampai akhirnya Anda jatuh cinta, boleh. Ya, ibarat mohon maaf, seorang pria menikahi perempuan yang mungkin nggak kenal gitu ya, tapi dengan dia terus dekat setiap hari, jalan bareng, ngobrol, lama-lama dia jatuh cinta. Itu very possible, gitu ya. Itu pilihan. Atau pilihan kedua, Anda berancang-ancang untuk mencari bidang lain yang merupakan passion Anda.
Tapi saran saya, kalau Anda pilih yang kedua, please be professional. Hmm. Sampai saat nanti Anda meninggalkan tempat Anda, tetap Anda harus berprestasi. Tetap Anda harus do the best. Kasarnya gini, kalaupun besok Anda akan mundur, akan resign tuh besok efektifnya. Sampai sore ini, jam terakhir Anda bekerja, Anda harus curahkan 100% effort Anda. Oke. Gitu. Karena ada beberapa teman, Mas. Dia tuh sedang kerja di satu tempat, dia sudah ngelamar ke tempat lain dan sudah diterima, mungkin akan masuk let's say next month. Karena biasanya kan kalau mengundurkan diri one month notice kan gitu ya. Itu sebulan ini udah kacau balau komitmennya. Udah telat, nggak datang, dia udah mulai mikir persiapan buat kerja di sana segala macam. Akhirnya apa? Ketika dia meninggalkan tempat yang lama itu, dia meninggalkan bukan nama baik tapi nama buruk. Orang Kesan kesel yang buruk sama dia gitu. Sampai orang bilang, ya udah lu keluar aja cepet aja. Kalau udah nggak fokus, lu keluar aja gitu. Lu malah ngerepotin gitu. Jadi saran saya, be professional. Be professional. Karena bagaimanapun siapa tahu ya, satu hari Anda akan kembali berhubungan dengan tempat kerja lama Anda. Jangan sampai Anda meninggalkan kesan buruk di situ. Satu lagi juga, bagaimanapun pengalaman Anda di tempat lama itu tidak akan pernah sia-sia. Oke. Ya, walaupun mungkin bidang itu bukan passion Anda, minimal Anda berlatih untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ada ilmu yang berguna nantinya. Pasti. Gitu. Oke. Nah kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa atau mungkin juga yang remaja, mungkin sudah gampang untuk bisa menggali diri sendiri. Bagaimana dengan anak-anak, Bang Arif? Iya. Bagaimana pasti perlu pendampingan orang tua untuk menemukan passion tersebut. Bagaimana? Iya. Saran saya orang tua itu menyediakan banyak peluang bagi anak-anak untuk mengeksplor. Gitu ya. Kenalkan orang tua, kenalkan anak itu pada berbagai aktivitas. Yeah. Jadi disitulah pentingnya PAUD, TK, SD kelas awal itu jangan terlalu banyak pelajaran gitu ya, tapi lebih banyak bermain, gitu ya, permainan peran yang berkaitan dengan profesi gitu ya, itu penting sehingga anak-anak itu kemudian kenal banyak hal. Bahkan sebelum itu, Mas, banyak orang tua yang karena dia nggak mau repot gitu ya, anak itu hanya dikenalkan dengan 1-2 jenis makanan, Mas. Jadi tiap hari pagi, siang, sore makannya itu lagi. Akhirnya anak-anak ini ketika dia besar itu nggak punya banyak pilihan selera makanan. Lebih kan pula activity karena orang tua banyak sibuk, ya nggak mau capek gitu. Harusnya anak itu diajak ke berbagai tempat. Yang saya sering sesalkan misalnya, orang tua sudah Senin sampai Jumat sibuk bekerja, ayah dan ibu, anak ini dengan pengasuh. Kita tahu kan pengasuh, mohon maaf ya, modal pengetahuannya pasti kurang. Pengasuh paling apa? Memandikan, kemudian menyuapi, kemudian ngajak nyanyi-nyanyi, menidurkan anak. Kan paling itu yang bisa dilakukan pengasuh kan gitu ya. Kadang-kadang pengasuh ngajak anak nonton TV, acara-acara yang nggak cocok buat dia. Nah, Senin sampai Jumat dengan pengasuh. Sabtu Minggu orang tua udah kecapean, akhirnya ngajak anak jalan kemana? Ke mall lagi. Tiap minggu ke mall, tidak ada hal baru yang dikenalkan pada anak. Nah kalau gitu caranya, dari mana anak itu akan berkembang, cara berpikirnya, bagaimana anak bisa mengenal dunia, bagaimana satu hari dia bisa menemukan passionnya. Dia dikenalkan, oh ternyata ada bidang yang namanya melukis, oh ternyata ada bidang yang namanya musik, oh ternyata ada bidang yang namanya ini, oh ternyata ada profesi dokter, oh ternyata ada apa, segala macam gitu loh. Ini harus orang tua yang mengenalkan, sehingga ya bermain peran itu jadi penting gitu loh, dan nggak mungkin dilakukan oleh pengasuh. Jadi menurut saya orang tua itu kembali harus mengenalkan anak-anaknya pada dunia. Ingat loh Mas, saya garis bawahi mengenalkan, bukan memaksakan. Kenalkan pada seluas mungkin alternatif dan kemudian biarkan anak itu mengeksplor dan akhirnya memutuskan sendiri dia mau jadi apa. Orang tua harus ingat jangan jadikan anak itu sebagai fotokopi atau copy paste dari dirinya. Atau yang lebih parah lagi, jangan jadikan anak sebagai penerus cita-citanya yang tak sampai. Ya. Orang tuanya pengen jadi dokter misalnya, tapi karena dulu kakeknya atau orang tua dan orang tuanya tidak bisa menyekolahkan, sekarang dia mapan, akhirnya dia paksa anaknya jadi dokter misalnya. Ini kan sangat-sangat tidak sepantasnya. Gitu. Mengenalkan banyak hal, nanti biarkan anak memilih ya Mas. Iya, explore, memilih. Kita hanya bimbing saja. Kita jelasin konsekuensi dari masing-masing. Baik, kita break lagi sejenak Bang Arif dan sahabat Arif, jangan ganti channel dulu. Tetap bersama kami di 1044 iDream Radio, live streaming juga di www.idreamradio.id. Saya masih bersama Bang Arif.
Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream pada masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Untuk Anda yang mendengarkan live streaming ataupun yang menyaksikan channel YouTube iDream Radio. Kita di sesi terakhir Bang Arif, terkait pembahasan kita sudah panjang lebar, beberapa sesi membahas tentang passion. Semoga ini bermanfaat untuk Anda Sobat iDream. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada closing statement atau kesimpulan dengan pembahasan kita Bang Arif? Iya, saya ingin mengulang yang di awal tadi saja. Bahwa passion itu bukan sekedar minat bakat, passion bukan sekedar saya suka satu bidang. Suka, berminat, senang itu adalah satu hal. Tapi kemudian Anda harus memberikan komitmen Anda, fokus Anda, energi Anda, effort Anda pada bidang itu. Karena satu bidang yang tidak Anda komitmen kan tidak akan menghasilkan apapun. Dan checkpoint terakhir jangan lupa adalah kita harus berprestasi di atas rata-rata. Sederhananya kalau kita sudah tekuni satu bidang beberapa lama ternyata tidak kunjung menghasilkan, please self reflection, jangan-jangan itu bukan track Anda. Kayak gitu. Dan jangan lupa kita juga nggak boleh stubborn juga, mintalah feedback dari orang lain, carilah expert opinion yang bisa membantu kita untuk memastikan bahwa satu bidang itu benar-benar passion di mana kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Oke, baik. Terima kasih Bang Arif sudah bersama kita hari ini. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat buat Anda sahabat iDream juga dan bisa mengenali diri Anda lebih jauh ya, dan bisa menemukan passion Anda dan bisa kembali tadi diajak untuk refleksi diri lagi, kemudian juga dengarkan pendapat orang lain atau juga bisa minta bantuan kepada expert dan semoga bisa menemukan passionnya ya sesuai dan jangan lagi menjadikan passion sebagai kambing hitam ketika Anda mengalami kegagalan dalam satu hal. Dan saya Rudi Saputra pamit dari ruang dengar Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.